Film ini diawali dengan sebuah skema rencana yang sangat-sangat rapi. Di 10 menit pertama, kita tidak akan menemukan dialog di dalam film ini. Tapi di sini kita akan diperlihatkan dua orang pria yang tengah sibuk melakukan sesuatu, membeli perlengkapan, membongkar pasang sebuah ruangan, dan bahkan memodifikasi mobil van mereka. Dan setelah selesai, mereka pun berganti pakaian dan pergi ke sebuah tempat menggunakan mobil yang telah mereka modif. Ternyata mereka ini adalah sekelompok penculik di mana mereka membawa masuk seorang wanita ke dalam mobil dengan keadaan kepala ditutup oleh kain. Lalu mereka membawa wanita itu ke sebuah tempat apartemen kosong yang telah mereka siapkan di awal scene tadi. Dan kedua penculik ini adalah Danny dan Vic, di mana mereka adalah mantan narapidana yang baru saja keluar dari penjara. Dan pada saat di penjara ini, mereka sudah merencanakan aksi penculikan ini dari awal. Dan tentu saja, orang yang diculiknya sendiri bernama Alice Creed. Ia adalah anak dari seorang pengusaha kaya raya yang sangat terkenal, di mana nantinya mereka akan memintai uang tebusan sebagai pertukaran dengan Alice. Sesampainya di apartemen, mereka mulai mengikat tangan dan kaki Alice. Lalu kedua pria ini pun melepas semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu, dan kemudian memfotonya untuk dikirim kepada orang tua Alice. Tapi di rencana awal ini, orang tua Alice masih menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada polisi. Maka dari itu, mereka pun memberikan sebuah ancaman kepada orang tua Alice, di mana Alice direkam sambil ditodongkan sebilah pisau di lehernya. Dan ketika Fitz pergi untuk mengirim video tersebut kepada orang tua Alice, Danny yang sekarang tengah sendirian di apartemen tersebut harus disibukkan dengan keadaan Alice yang ingin buang air besar. Karena tidak mau mengambil risiko jika dirinya harus membawa Alice ke kamar mandi, Danny pun berinisiatif untuk membawakan sebuah ember dan segulung tisu agar Alice dapat buang air di sana. Tapi ya namanya juga buang air besar, mana bisa keluar kalau diliatin. Maka dari itu, Alice meminta kepada Danny untuk tak melihatnya. Ketika Danny sedang berhadap ke belakang, Alice kemudian memukulkan ember tersebut ke kepala Danny dan merebut pistol yang digenggam olehnya. Sehingga keadaan sekarang berbalik. Alice dengan pistolnya tersebut mencoba menembak Danny dan memintanya untuk melepaskan borgol yang mengikatnya. Tapi di sini, sebuah kenyataan lain terbongkar, di mana si penculik adalah kekasih Alice. Di sini Alice cukup shock mengetahui bahwa yang melakukan tindakan penculikan ini kepada dirinya adalah kekasihnya sendiri. Lalu dirinya bertanya tentang laki-laki yang satunya. Di sini Danny hanya menjawab bahwa dia adalah Vic, seorang teman yang dirinya kenal di jalanan. Danny juga mengatakan kepada Alice bahwa ini merupakan rencananya, di mana dirinya hanya memanfaatkan Vic untuk keberhasilan rencana penculikan ini. Ia juga mengatakan bahwa setelah mereka menerima uang tebusan, dirinya berniat untuk menyingkirkan Vic dan berkata, kita akan menjalani hidup berdua dan bersenang-senang, menggunakan uang tebusan dari ayah Alice yang diketahui berjumlah $2 juta. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba Vic telah kembali. Maka dari itulah, Danny terus mendesaknya untuk mengembalikan pistol tersebut dan memintanya untuk kembali diikat seperti semula. Karena jika Vic tahu bahwa mereka saling kenal, Vic akan membunuhnya. Karena sebenarnya yang memilih target penculikan ini adalah Danny sendiri. Ketika Vic sudah masuk ke dalam, dirinya agak sedikit marah lantaran Danny lumayan lama ketika membukakan pintu. Vic juga mengatakan untuk bersiap karena besok adalah hari di mana mereka akan menerima uang tebusan. Karena ayah Alice mau menerima segala persyaratan dan berjanji tak akan melacak mereka asal Alice dapat selamat. Singkat cerita, keesokan paginya, Vic tengah memberi makan Alice, didampingi dengan Danny di sampingnya. Tapi seketika Danny menjadi panik ketika dirinya melihat selongsong peluru yang terletak di lantai. Dirinya lupa untuk menyingkirkannya kemarin. Lalu ketika mangkuk makanan Alice terjatuh, kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh Danny untuk mengambil selongsong peluru tersebut. Setelah selesai memberi makan Alice, mereka pun pergi keluar dari kamar itu. Kemudian Danny pergi ke kamar mandi, dirinya berniat untuk membuang selongsong peluru tersebut ke kloset WC. Akan tetapi, berkali-kali disiram dengan air, benda itu tidak mau masuk ke dalam kloset. Mendengar ada yang aneh, Fitz berulang kali bertanya tentang apa yang terjadi di dalam WC. Karena tak kunjung dibukakan pintu, akhirnya ia pun mendobraknya. Di saat bersamaan juga, Danny langsung menelan selongsong peluru tersebut ke dalam mulutnya yang membuatnya aman dari kecurigaan Fitz.
Dan sebelum Fitz pergi untuk menentukan tempat lokasi transaksi dengan ayah Alice, kita akan ditunjukkan sebuah fakta yang sangat menggelikan dan menjijikan, di mana ternyata mereka berdua adalah sepasang gay yang sudah saling berhubungan saat mereka berada di sel penjara. Dan rencana penculikan ini adalah langkah mereka untuk mendapatkan uang secara instan untuk bersenang-senang. Di sini kita jadi tahu sosok Fitz yang sebenarnya. Dia adalah karakter homoseksual tulen, tapi ia seorang yang cerdas dan berwatak keras karena dialah sebenarnya otak dari kejahatan ini. Tapi entah kenapa ia bisa jatuh hati kepada Danny, yang jika kita lihat, Danny ini tipikal orang bodoh dan polos. Ya mungkin waktu kenalan di sel cuma ada nih orang doang. Ya karena nggak ada lawan makanya digas saja. Nah setelah Fitz keluar untuk menentukan lokasi transaksi, Danny kemudian masuk ke dalam kamar penyekapan Alice. Dirinya juga mengatakan bahwa Fitz tidak mencurigainya. Lalu Danny melepaskan ikatan pada kaki dan tangan Alice. Setelah ikatan tersebut lepas, Alice pun memeluk tubuh Danny dan mengatakan bahwa dirinya takut. Danny yang mendengar hal itu mencoba untuk meyakinkan Alice bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kemudian Alice pun menciumnya dan mereka pun berhubungan. Namun ternyata hal itu adalah akal-akalan Alice saja. Ketika Danny lengah, seketika Alice langsung memborgolnya. Dan Alice pun mencoba untuk kabur dari tempat itu. Tapi sayangnya, pintu keluar tersebut ternyata terkunci. Ketika dirinya ingin kembali dan menanyakan kunci pintu itu, dirinya melihat sebuah ponsel dan langsung menghubungi polisi. Tapi sayangnya, dia tak tahu lokasinya berada sekarang. Maka dari itu, Alice meminta kepada pihak polisi untuk melacak ponsel ini. Tapi hal itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Maka dari itulah, dirinya memutuskan untuk kembali ke kamar dan menanyakan kunci pintu keluar kepada Danny. Yang ternyata, kunci tersebut berada di celana miliknya. Ketika Alice akan mengambil kunci tersebut, tiba-tiba dirinya diserang sehingga membuatnya pingsan. Dan Alice pun diikat kembali seperti semula. Tak lama kemudian Fitz datang. Ternyata dirinya sudah menentukan lokasi transaksi dengan ayah Alice. Fitz kemudian meminta kepada Danny untuk mempersiapkan mobil van yang akan mereka gunakan untuk membawa Alice. Sementara Fitz akan bertugas memindahkan tubuh Alice. Nah, ketika dirinya tengah melepaskan ikatan Alice, secara tak sengaja Fitz menemukan sebuah ponsel di kantung jaket Alice yang mana terdapat historis panggilan polisi di sana. Lantas Fitz memaksa Alice untuk mengatakan bagaimana dirinya mendapatkan ponsel ini sambil memukulnya berulang kali. Dan akhirnya Alice mengaku bahwa dirinya kenal dengan Danny. Ia juga mengatakan tentang rencana Danny untuk menyingkirkan Fitz ketika sudah mendapat uang tebusan itu. Setelah mengetahui semuanya, Fitz kembali menutup mulut Alice. Singkat cerita, ketika Danny telah selesai mempersiapkan mobil, mereka pun membawa Alice ke sebuah gedung tua dan mengikatnya di sana. Lalu Fitz mengajak Danny untuk ke sebuah tempat di mana ayah Alice akan meninggalkan uang tebusannya di sana. Singkat cerita, sesampainya mereka di tempat itu, Fitz meminta kepada Danny untuk mengecek sebuah lubang, di mana seharusnya uang tebusan tersebut ada di sana. Tapi setelah dilihat, ternyata lubang tersebut kosong. Lalu dari belakang, Fitz menodongkan sebuah pistol dan mengatakan bahwa lubang tersebut sekarang adalah kuburanmu, karena kau telah mengacaukan semuanya. Di sini Danny mencoba memohon agar tak dibunuh. Dirinya juga mengatakan bahwa ia tidak memberitahu nama lengkapnya kepada Alice. Tapi Fitz masih tak percaya kepadanya. Hingga Danny mengungkit masa lalunya, di mana Fitz yang selalu melindungi dan menjaga dirinya pada saat di sel penjara. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sangat mencintainya. Kata-kata tersebut ternyata membuat Fitz lengah. Dan seketika Danny mendorong Fitz dan kabur dari sana. Di sini terpaksa Fitz menembak Danny dengan pistolnya. Walaupun peluru tersebut mengenai tubuh Danny, akhirnya dirinya berhasil lolos. Singkat cerita, setelah dari tempat itu, Fitz pergi ke tempat lokasi yang sebenarnya. Di sini dirinya berhasil mendapatkan uang tebusan itu. Setelah mengambil uang itu, lalu dirinya pun memusnahkan beberapa bukti penculikan, termasuk mobil van itu. Setelah selesai, Fitz berniat untuk menjemput Alice dan membawanya ke lokasi pelepasan yang sudah Fitz dan ayah Alice sepakati. Tetapi ketika ia hendak menyuntikkan obat bius, tiba-tiba dirinya diserang oleh Danny yang ternyata sudah ada di sana. Lalu Danny mengambil pistol milik Fitz dan menodongkannya.
Nah, di sini kita akan diperlihatkan sebuah drama di mana Fitz berusaha meyakinkan Danny bahwa dirinya sangat mencintai dirinya. Fitz juga mengatakan bahwa jika kau menyerahkan pistol itu, aku akan merawatmu. Mengingat Danny sekarang tengah mengalami luka tembak pada bagian pundak, serta dirinya telah kehilangan banyak darah. Tapi hal tersebut diragukan oleh Danny, dan akhirnya dirinya memutuskan untuk menembak Fitz dan mengambil kunci mobil miliknya. Lalu ia pun pergi meninggalkan mereka berdua. Sementara itu, Fitz yang tertembak belumlah tewas. Lalu dirinya memberikan kunci borgol yang mengikat Alice kepadanya. Dan berkat kunci tersebut, Alice dapat bebas dan pergi keluar gedung itu. Setelah dirinya keluar dan berjalan, ia menemukan sebuah mobil yang berhenti di tengah jalan dengan beberapa uang yang berhamburan. Dan setelah dilihat, ternyata Danny telah tewas di dalam mobil itu karena kehabisan darah. Dan di ending film ini, terlihat Alice nampak menangis di dalam mobil. Gua nggak tahu pasti sih, ia menangis karena apa. Yang pasti ada 3 hal. Yang pertama adalah karena ternyata yang menculiknya adalah kekasihnya sendiri. Yang kedua, dirinya mengetahui bahwa fakta kekasihnya pernah menjalani asmara dengan sesama jenis. Dan yang ketiga, melihat kekasihnya sendiri tewas di depannya.